berkumpul di sini kita kemudian bersama teman-teman di seluruh provinsi, seluruh kabupaten membangun partai buruh. Saudara-saudaraku, partai buruh itu partai gotong royong. Satu hal yang tidak bisa kita tolak. Artinya gotong royong itu pun kita tidak berjuang untuk ketua parpol, tidak berjuang untuk presiden partai. Karena kalau misalkan partai-partai lain itu sifatnya tidak gotong royong, maka menjadi wajar ada dana kucuran dari atas. Karena mereka bekerja untuk ketua parpol. Makanya ada video yang beredar ketika Mahfud MD sama DPR sidang itu. Kemudian ketua sidang mengatakan usulan Pak Mahfud MD terkait undang-undang perampasan aset itu bagus. Cuman kita nurut apa kata bos. Jadi ketua partai itu bos. Artinya perjuangan itu nilainya material gitu, uang gitu nilainya. Nafas kita, gerak tenaga kita dimaknai dengan uang gitu. Hak-hak kita yang dirampas itu dimaknai dengan uang. Karena mereka itu tadi dapat dana kucuran dari atas. Mereka berjuang untuk ketua parpol. Mereka untuk memperkaya ketua-ketua elit-elit partai. Nah, kalau kita tidak, kita berjuangnya untuk kita sendiri. Bung Ujang untuk teman-teman buruh di pabriknya, ya kan? Bung Imat untuk teman-teman petani di lahan perjuangannya. Bung Yanto juga, Pak Amin dan lain-lain. Untuk apa berjuang itu ya? Ketika ada jaminan hari tua dan lain-lain, PHK massal, ya, THR nggak dibayar, kemudian petani yang dirampas. Untuk itu kita berjuang itu, bukan untuk memenangkan Bung Imat ke DPRD, bukan untuk memajukan Pak Amin masuk menjadi calon dewan. Bukan untuk itu kita ada di partai buruh itu. Maka segala sesuatunya kita harus menyadari tidak boleh lagi ada pertanyaan bagaimana kita harus bergerak. Karena kalau teman-teman menanyakan hal itu ke Exco Pusat pun udah pasti 100% kena semprot, betul. Artinya teman-teman sekalian, kita lihat belajar dari inilah, kita dari petani ya, karena saya petani. Seorang Zulfikar, seorang Imat, seorang Mustafa, ya, seorang Damar, seorang Tri Utomo bisa bertahan melawan perusahaan perkebunan milik negara, BUMN. Mereka punya uang, mereka punya sistem, tapi kita masih bertahan, masih menggarap. Bener nggak Pak? Apakah ada kucuran dana dari atas? Tidak ada. Begitu juga dengan teman-teman buruh, masih bisa bertahan, masih bisa ngadvokasi ketika ada permasalahan hubungan kerja ya Bung ya? Iya benar. Dan apakah ada kucuran dana dari atas? Enggak ada. Tidak. Ya dengan cara-cara itu hanya dengan cara itu kita bisa memenangkan partai buruh. Tinggal dirancang nanti teman-teman checklistnya seperti apa, model gotong royongnya. Misalkan banner itu 1x1 itu 6.000 Pak, 6.000 perak. Udut gak wis laman Surya sebungkus gak oleh banner telu berarti. Iya, kalau kita mau diniati gotong royong loh. Kalau nungguin kucuran dari atas ya percuma. Karena kita berjuang untuk diri kita sendiri. Nanti teman-teman misalkan di Bung Imat di Dapil 3 ada teman-teman petani di sana ya urunan lah 100.000, kalau nggak kuat ya 6.000 cukup, gak usah banyak. Begitu juga teman-teman buruh ya yang di pabrik kemudian dan lain-lain lah itu. Terus yang kedua terkait bacalek. Untuk teman-teman bacalek ya, saya juga nyalek juga. Artinya jangan berkecil hati dengan bacalek-bacalek lain yang sudah pasang spanduk. Ya ungkar teman. Jangan berkecil hati karena apakah bacalek bisa ngomong? Apakah banner bisa ngomong? Tidak. Enggak kan? Apakah banner bisa menjawab masalah warga? Enggak. Tidak. Mereka boleh pasang banner di mana-mana, tapi kita masuk kemana-mana. Artinya kita gerilya. Dan jangan gak enakan teman-teman bacalek. Ketika teman-teman dapat cerita, wah di sini kandangnya banteng, terus gak ada cerita kandang-kandangan, udah gak ada cerita loyalis sekarang. Maju terus. Ketika misalkan teman-teman
tahu oh itu kandangnya Banteng, hajar, Digembosi lah. gembosi, malah kalau bisa. Ya, dengan cara apapun bisa. Silakan cari sendiri, baik misalkan melalui teman yang ada di tempat itu atau melalui saudara atau melalui siapa. Jangan berkecil hati lah itu. Jangan berkecil hati. Karena kita belajar politik itu kan bagaimana memperjuangkan hak masyarakat banyak. Kita belajar dari Nabi Muhammad lah. Mumpung masih Ramadan. Terus terang nak maju. Nabi Muhammad ketika menerima wahyu untuk menyebarkan agama Islam, apakah beliau dalam keadaan kaya? Dalam keadaan kaya? Tidak. Pekerjaan Nabi Muhammad apa sebelum mengemban Nabawiyah? Ojang. Apa? Ayo ojang. Pedagang. Pak Amin apa Pak Amin? Pekerjaan Nabi. Buruh dagang. Apakah Buruh dagang. ketika dagang pun apakah milik dia dagangannya? Bukan. Kan dia buruh. Buruh milik istrinya. Belum. Sebelum. Ya kan? Jadi Nabi Muhammad aja seorang buruh pedagang, dia menerima dakwah untuk menerima wahyu untuk menyebarkan agama Islam itu dengan tidak dalam kondisi mapan. Ya, sengsara lah. Sengsara. Kayak bolong kayak Artinya kita pun ketika berjuang, karena politik itu hal yang mulia teman-teman. Politik hal yang mulia. Artinya ketika kita berjuang pun jangan takut karena uang. Karena uang juga nggak bakal mengunci. Bung Ujang mungkin jual ginjal mungkin ya, punya 700 juta buat nyalek nih, sebar duit 50.000 satu orang. Pacar lain 100.000 kalah bungkus. tilep. Pacar lain 150. Tilep mana? Nggak ada tuh, nggak bisa menjamin. Artinya untuk teman-teman bacalek, saya pribadi menyarankan untuk terus bergerak lah, terus temui teman-teman ataupun jaringan-jaringan yang bisa diraih, baik melalui saudara, teman, forum alumni sekolah ataupun apa. Sebanyak-banyaknya teman yang pernah menjadi teman, temui kalau bisa. Kalau itu ada di dapil tersebut. Jangan pernah berkecil hati lah. Itu yang kemudian semoga bisa menjadi pengingat kita untuk terus bergerak teman-teman, karena dengan cara itulah kita bisa memperjuangkan politik pada